Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Anda semua. Dan kita mencatat Ibu Kapolsek Penjuran, Ibu ST Setia Utami Esa. Selamat datang Bapak. Menyampaikan saya Pak Jumat selaku Wakil Saya Bapak. Selamat datang ada Ibu Kepala Sekolah. Pada ini kita bisa berkumpul dalam acara yaitu pengarahan terkait dengan rehabilitasi karakter peserta didik yang nantinya akan kami himpun untuk disampaikan kepada teman-teman sekarang yang pagi hari ini tidak bisa hadir karena proses untuk pembelajaran daring. Oleh karena itu, pada anakku semuanya siap yang sampai ke Pak. Jadi ya, ayo semangat. Masa ini tidak sebagai pandemi kita dapat baca ya. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian apa yang nantinya kita dapatkan arahan dari Ibu Kompol ST Setia Utami bisa berjalan lancar dan tanpa ada hambatan apapun. Dalam susun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan langsung dari sumbernya dari Ibu ST sendiri. Yang terakhir nanti ada deklarasi yang nantinya acara pada pagi ini akan diinput untuk sampai pada teman-teman yang pagi ini tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti acara tersebut. Kita awali dengan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Ya dan mulia dan masyarakat. Silakan terima kasih. Pada pada berikutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu pada Ibu Dr. Haji Musa Kejwani selaku Kepala Sekolah SMK Widatet. Waktu dan saat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ST selaku Kapolsek Penjuran yang saya hormati Pak Hasto, Pak Tri, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua tetap kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak hanya kita yang ada di sini, keluarga yang ada di sini. Amin. Yang terbelakangnya selamat pasangan tetap kita berkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini adalah anak-anak mengikuti acara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita sadari bersama sebenarnya ini belum waktunya, masih minggu depan. Namun karena kondisi yang ada di sekolah dan juga menyesuaikan dengan pihak-pihak yang ada selain di sekolah, maka kami tetapkan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda itu pada hari Rabu pagi hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, acara ini akan diisi oleh pengarahan dari Ibu Kapolsek yang bertemakan dengan rehabilitasi karakter peserta didik. Mengapa tema ini diusung oleh sekolah kita untuk memperingati hari ini? Karena menurut kondisi dan fenomena rasanya perlu sekali anak-anak ini diberi arahan sesuai dengan tema yang saya sebutkan.
Dengan itu kami mohon dengan waktu yang singkat, dengan peserta yang terbatas, kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setelah acara ini kalian dapat memperoleh hasil atau manfaat acara pada pagi hari ini. Sekian dari saya, mengingat waktunya terbatas sekali, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Ketenaga Kerjaan Bintang Rajawari sebagai kepala alam. Dan untuk acara berikutnya dan acara tunggal yaitu dari Ibu Esti Setia Utami, Kompol daripada Kompol dari Kepala Polsek Kenjeran Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Munahri, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pembimbing di Sekolah Wakid Hasim, Sitotopo Wetan, Kenjeran Surabaya. Kemudian saya perkenalkan ini juga Bapak Kanit Binmas Polsek Kenjeran. Yang kami hormati juga rekan kami dari Babin Kamtibmas Sitotopo Wetan. Ini Pak Babin ini juga sebagai pembimbing kalau mas-mas dan mbak-mbak ada permasalahan, jangan main hakim sendiri, silahkan bisa menghubungi Bapak Babin Kamtibmas Pak Tri Suhartono yang nantinya akan diselesaikan untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak berkembang menjadi masalah pidana. Mbak-mbak dan mas-mas di SMK Wakid Hasim yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama saya ucapkan alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dipertemukan walaupun dalam suasana pandemi Covid-19. Tentunya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan di sini sudah terpenuhi mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diterapkan di saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana telah peduli ya terhadap situasi saat ini dan bekerja sama dengan Polsek Kenjeran untuk memberikan arahan terkait dengan mental ya, karakter dan perbaikan mental, ini seperti itu ya Bu ya. Untuk itu mbak-mbak dan mas-mas dari SMK Wakid Hasim yang saya cintai dan saya banggakan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mungkin saat ini ya di Polsek Kenjeran dibandingkan belum ada COVID-19 itu kenakalan remaja itu meningkat ya. Kalau kemarin memang masih ada yang kebut-kebutan dan sebagainya, nah, itu di situ yang terlibat bukan anak remaja atau SMK yang sebelum COVID-19, tapi dengan adanya sekarang ada COVID-19 mungkin ini perlu perhatian khusus dan perlu kesadaran dari masing-masing personil atau masing-masing diri rekan-rekannya untuk saling mengingatkan terhadap rekan-rekannya dan tidak mau diajak apabila itu tidak benar. Karena mungkin dengan adanya daring itu
tidak seperti pembelajaran di sekolah yang langsung diawasi oleh sekolah. Bisa juga habis daring ada kesempatan terus keluar, dan di situ masih ada juga yang melakukan suatu kebut-kebutan. Kalau alhamdulillah sekarang sudah pasang speed trap di Gedung Cowek, itu pun kita masih muter-muter, kadang-kadang dia mencari tempat. Dan sekarang ini sudah beralih ya, dengan adanya dia di BBWS, kita kejar di sana, di depan Gedung Cowek dipasang speed trap, kita tongkrongi, kemudian pindah ke PHP ya, depan itu juga kita tongkrongi semuanya. Sekarang berubah di Platuk Donomulyo. Nah ini jangan sampai nanti, ini Platuk Donomulyo ikut Sidotopo Wetan loh ya, ikut dekat dengan sekolah ini. Jangan sampai nanti terpengaruh. Kalau bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya dan bagi lingkungannya. Minimal informasikan, seperti Intel ya, menginformasikan kepada kepolisian terdekat. Saya terima kasih beberapa kali ada informasi dari masyarakat, anak-anak sudah mulai mau melakukan balap sepeda angin sekarang ini. Itu yang terlibat juga anak-anak usia di bawah usia dewasa, di bawah usia 18 tahun. Nah itu berkali-kali kita juga melakukan penangkapan dan penyerahan kepada orang tuanya, itu sudah beberapa kali. Tapi masih juga ada. Kemudian di Kenpak, di dalam Kenpak itu juga ada. Nah, coba kalau rekan-rekan ini bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri atau bagi lingkungan dan teman-temannya, paling enggak sudah mengurangi beban kami untuk melaksanakan obraan-obraan itu ya, atau penangkapan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Perlu kami sampaikan ya, terlebih dahulu kami sampaikan kenakalan remaja itu apa sih ya. Kenakalan remaja itu dimulai dari hal-hal yang biasa sebenarnya ya. Kenakalan remaja merupakan penyimpangan perilaku yang apabila dibiarkan akan mengarah pada tindak pidana. Sebenarnya biasa aja, balap sepeda ngapain nggak boleh ya kan, biasa memang balap sepeda ya. Tapi kalau sudah berujung balapan, ini akan menimbulkan dampak, bisa menimbulkan dampak tindak pidana. Tindak pidana apa? Ada juga yang saya dengar informasi digalang, dijadikan taruhan, sudah berdampak ke perjudian, itu sudah mengarah ke tindak pidana. Ada juga yang karena kebut-kebutan mengakibatkan orang lain terluka, ya kan, orang lain ditabrak dan sebagainya, itu sudah mengarah ke tindak pidana ya. Kemudian kenakalan remaja, kalau kemarin bolos ketahuan ya Bu ya, nggak ada di sekolah lah. Sekarang kalau bolos ya kan, nggak ketahuan. Ya nggak ketahuan ya Bu ya, ya nggak ketahuan, bisa nggak ketahuan. Lah ini perlunya perbaikan mental di saat ikhtiar COVID-19 ini adalah ujian. Siapa yang di situ bisa menunjukkan perilaku yang lebih baik, itu dia yang akan beruntung. Ya. Dan dia yang akan berhasil dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada juga yang bisa digerakkan. Namanya sudah di luar. Bapak Ibu guru mungkin tidak bisa memberikan pengawasan secara langsung ya Bu ya. Ya ini perlunya mungkin orang tuanya juga bekerja. Ya ini perlunya adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, perlunya
membatasi atau menskrip dirinya, menguatkan dirinya agar tidak terprovokasi. Ada juga saat ini ada ajakan-ajakan di mana mungkin siswa belum tahu akan isi undang-undang itu. Nah ini waspadai, jangan sampai isinya aja nggak tahu, ya kan? Untuk kedepannya seperti apa juga rekan-rekan belum paham, ya kan? Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut-ikutan, jangan mudah digerakkan. Itulah perlunya penguatan mental, ya, penguatan mental. Apabila ada kanan kirinya mempengaruhi, saya harus tahu yang bagus seperti ini, saya tidak akan mudah terpengaruh. Bila perlu laporkan ke pihak kepolisian, ada Babin Kamtibmas, Pak, ini kok saya besok ini diajak rame-rame, ya itu kalau pas yang ngajak itu kelompok-kelompok yang mengarah ke anarkis, ya nanti kan terlibat eman-eman kalau diproses, ya kan, masa depan hancur sudah, ya. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, perlunya adik-adik untuk meningkatkan komunikasi dengan kami ini dari kepolisian. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah takut-takut, ya. Apabila adik-adik ada suatu penekanan, misalnya diajak di bawah tekanan, besok ikut saya atau melalui FB, Instagram, silahkan. Perlu adik-adik ketahui, mungkin adik-adik sudah baca koran, sudah baca online dan sebagainya. Ada juga kelompok-kelompok yang memang motifnya itu memang suka membuat keso, ya. Ini saya tidak tahu, ini kok seperti itu saya juga nggak tahu. Apa yang mempengaruhi dia, apa. Dan ini jangan ikut-ikutan. Contohnya saja, tempo hari ada tiba-tiba orang di depan Taman Surabaya, tahu-tahu dipukul, habis itu tinggal pergi. Nah, ternyata ada yang ini mengetahui bahwa kelompok itu adalah kelompok geng, ya, ada gangstar, ya. Itu kan bahaya kalau ikut-ikut seperti itu. Kalau ditarik, ada juga yang bilang, kemarin kita nangkep banyak ya waktu itu, 30 kalau nggak salah itu, dari kelompok-kelompok itu. Kemudian saya panggil gurunya, saya panggil orang tuanya. Ada yang bilang, saya ini, dia sebenarnya penonton aja sih, mau nonton aja, ya. Karena dia ternyata ditarik di FB itu, di kelompok itu. Tapi dia enggak tahu. Enggak tahu siapa yang narik, itu juga enggak kenal. Tapi dia datang untuk melihat. Akhirnya yang kita amankan, ada 3 bulan kita panggil orang tuanya, terus dia ngaku, kalau saya itu enggak tahu apa-apa, Bu, tapi saya ditarik. Lah kamu kok datang ke situ? Saya pengen tahu. Gimana sih lah ini? Kalau ditarik seperti itu, mending enggak usah datang, ya. Nanti kalau datang, gabung di situ, dibukai. Oh, ini kelompoknya, otomatis kelompoknya kan ikut di situ. Padahal dia nggak kenal, katanya nggak kenal, Bu, saya. Ini yang narik saya juga saya nggak kenal. Nah, ini tolong adik-adikku sekalian waspadai untuk kelompok-kelompok yang sengaja ingin membuat suatu situasi rusuh atau situasi chaos, ya. Tidak ada masalah orang habis itu pergi. Motifnya seperti itu. Kemudian dengan adanya kegiatan sekolah nggak ada, tolong adik-adik sekalian di rumah tetap, tentunya arahan-arahan dari sekolah sudah cukup ya Bu ya, untuk tetap belajar di rumah dan hindari untuk keluar-keluar yang tidak penting, ya. Karena sekarang ini kalau saya Sabtu malam Minggu itu saya perhatikan di
bawah jembatan Suramadu. Itu penuh. Anak-anak muda. Ya. Dan itu banyak pelajar, jangan dikira nggak banyak pelajar ya. Banyak pelajar, dan saya tanya ngapain nggak belajar ya. Jalan-jalan Bu. Nah, di situ potensi untuk terpengaruh hal-hal yang berdampak tindak pidana itu mudah. Ya, berkerumun ya kan, berkerumun itu sudah ada ancaman hukumannya ya. Ya. Jadi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 itu yang akan apabila masih misalnya nonton apa sekarang itu kan kadang-kadang kita nggak dengar ya, ternyata ada yang kemarin itu ada ini ya pengamen ya, pengamen, tapi sudah kita bubarkan. Beruntung yang nonton belum sampai banyak. Lah ini kalau banyak bisa dikenai pasal ini pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984. Inti menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ya, karena saat ini adalah saatnya pandemi COVID-19. Diancam pidana penjara 1 tahun. Nah ini bisa kita kenakan itu. Nanti kalau nonton seperti itu, kalau pas polisinya nggak tahu ditonton berkerumun, terus dibubarkan, ngeyel, ya udah kita kenakan pasal itu. Ya. Kemudian saya tadi mengkait-kaitkan dengan unjuk rasa. Tolong adik-adik itu tadi ya, perkuat mental kita, jangan terpengaruh ajakan-ajakan, karena ini berpotensi juga menggalang karena kemarin ada suatu sedikit ya, walaupun di Surabaya insya Allah ya, di Surabaya kemarin itu alhamdulillah ya kan kondusif. Nah ini insya Allah kalau adik-adik semuanya bisa membatasi dirinya dan bisa memberikan pengetahuan kepada rekan-rekannya, insya Allah kalau nggak turun semua, insya Allah kalau buru-buru saja, insya Allah ya akan aman-aman saja. Tapi kalau sudah didompleng yang seperti kemarin, ini nggak murni akhirnya, tujuannya nggak murni. Kita tidak membatasi orang mengemukakan pendapat di muka umum, bahkan kita kawal, ya, kita amankan giatnya dia, kita diamankan oleh kepolisian, ada TNI, ada di backup oleh TNI dan Satpol PP juga. Tapi kalau di situ anarkis, ya otomatis polisi juga harus bertindak tegas, melanjutkan ke proses hukum. Apalagi kemarin ada penekanan dari pimpinan, kalaupun itu anak-anak dan terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan. Kalau kemarin itu misalnya satu lampu dikeroyok, ya pengeroyokan itu terhadap barang, kena ancaman hukumannya ada, bisa dihukum, bisa. Ya, kalau mengeroyok terhadap seseorang, ya bisa dihukum, bisa melawan perintah petugas, bisa. Tadi halo nggak mau malah ngeroyok polisinya, bisa. Ya, jangan sampai nanti terlibat seperti ini. Saya tahu, alhamdulillah SMA Wahid Hasim suaranya masih bagus ya. Kita masih nihil ya untuk memproses SMK Wahid Hasim ini, tepuk tangan. Pertahankan untuk selamanya, pertahankan. Jangan sampai dinodai dengan 1-2 orang yang akhirnya SMK Wahid Hasim muncul karena perilaku 1-2 orang yang tidak bertanggung jawab. Pertahankan untuk tetap menjadi siswi unggulan di SMK Wahid Hasim ini, sehingga Wahid Hasim ini menjadi SMK yang favorit tentunya. Ya, tepuk tangan untuk SMK Wahid Hasim ya.
Adik-adikku sekalian, melanjutkan lagi terkait dengan ajakan-ajakan itu. Jangan sampai nanti terlibat tindak pidana yang tadi saya katakan pengeroyokan, yaitu pasal 170 KUHP ya. Bisa juga terlibat kalau menganiaya ya, penganiayaan ada penganiayaan yang 352, bisa juga 351. Lah ya, kalau 351 ini bisa dihukum lebih lama ya. Kalau dengan barang misalnya, apalagi melempar ya, melempar kena. Kemudian ketahuan dari CCTV siapa yang melempar, ditangkap lah, kena lah. Ya. Bisa 351 juga. Kalau melempar satu orang, tapi kalau orang banyak ya bisa 170 juga. Jadi ini saya harap kita ini, anak-anakku sekalian ini bisa sharing ya sama kita. Sampaikan aja kalau ada tertekan, wah saya ini gimana ditunggu di sini, saya dibilang dibilang apa, silakan sampaikan aja. Itu adalah siswa yang baik kalau dia mau menyampaikan hal-hal yang misalnya yang mempengaruhi, yang berpotensi adanya kekisruhan ya. Saya rasa itu ya yang perlu saya sampaikan. Nanti silakan aja Ibu, mungkin ada deklarasi jadi untuk diinikan ke teman-temannya agar teman-temannya ini tidak terlibat ya. Karena kemarin mohon maaf Ibu, bukan kami mendiskreditkan SMK ya, kemarin itu yang banyak tertangkap anak SMK ya. Ya, kita bukan mendiskreditkan SMK, tapi saya yakin SMK ini bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Insya Allah SMK ini mungkin kalau diuji itu ilmunya, praktek itu lebih tinggi daripada yang ya saya bukan mendiskreditkan yang lain. Intinya pengetahuannya tentang keterampilannya lebih tinggi. Jadi jangan sampai apa yang sudah adik-adik ini dapatkan di sekolah ini ternoda ya. Saya rasa itu aja adik-adikku sekalian, hindari hal-hal yang bisa merusak mental ya, hindari hal-hal yang bisa berdampak pada tindak pidana. Saya rasa itu aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMK Walikasi Surabaya bertekad menolak demo anarkis dan kami akan fokus belajar